bahas tentang suatu software yang digunakan untuk model-model SEM ya, khususnya untuk SEM berbasis variance atau yang disebut dengan SEM PLS. Nah, software yang sering digunakan pada umumnya untuk yang berbasis varian itu adalah Tetrad maupun menggunakan Smart PLS ya. Smart PLS itu yang lebih familiar. Tapi kita punya satu lagi software yang biasa digunakan, yaitu menggunakan namanya Wrap PLS. Kelebihannya dari softwarenya adalah dia bisa juga digunakan untuk model-model yang non-linear seperti pada gambar ini ya. Kalau ketika dia variasi datanya itu pola datanya membentuk pola yang tidak linear. Nah, para sahabat dapat mendownload ya di scriptwap.com di sini untuk WAP PLS-nya. Jadi bisa di-download. Versi terbaru adalah versi 8.0 ya. Itu versi terbaru sudah stabil ya. Seperti nanti bisa para sahabat untuk mendownload versi trialnya saja, trials dulu ya. Kekurangannya adalah versi trial itu dia tidak bisa menyimpan outputnya seperti di Smart PLS yang kita tinggal ekspor. Tapi secara ininya semuanya menu-menunya dapat kita gunakan seperti itu. Nah, kita langsung saja ke contohnya ya. Contohnya misalkan seperti pada penggunaan SEM PLS ya, Smart PLS itu misalkan kita lihat bagaimana pengaruh dari si kompensasi terhadap kinerja yang dimediasi oleh misalkan kepuasan kerja ya. Nah, di dalam SEM PLS with WAP PLS ini ya, kita dipandu nanti untuk beberapa step di sini. Jadi ada beberapa step, dia akan beberapa step-step yang digunakan. Misalkan step 1 gitu ya, diginikan kita membuat project. Nah, kita misalkan step 1 membuat project. Nah, kita menciptakan project. Nah, kita menciptakan project, misalkan kita membuatnya di file apa. Nah, kita maunya di mana gitu ya. Misalkan di desktop lah. Nah, misalnya kita tulis misalkan untuk latihan. Nah, kita bisa tulis saya latihan gitu ya. Nah, kita save. Nah, dia akan terbentuk nanti latihan di dalam nanti dalam satu folder ya. Jadi dia akan terbentuk di dalam satu folder gitu ya. Sudah terbentuk katanya. Nah, kalau step 1 sudah dilakukan, step 2 terbuka. Nah, step 2 terbuka, barulah kita membaca datanya ada di mana nih. Nah, kita baca misalkan datanya dari file. Nah, kita ambil misalkan datanya dari pemodelan yang digunakan di dalam SEM PLS ya, misalkan ini. Nah, hanya saja kalau di dalam SEM PLS yang berbasis formatnya untuk SEM PLS Smart PLS 3 titik ya, 3 titik berapa, 3.3, 3.2 gitu, dia bisa pakainya CSP ya. Tapi kalau yang terbaru setahu saya sudah bisa pakai Excel gitu ya, atau SPSS bahkan. Tapi kalau di WPLS ini kita harus membentuk dalam bentuk .text. Jadi para sahabat nanti simpannya di dalam Notepad atau di Excel nanti simpannya save as-nya itu by text ya. Nah, misalkan ini mediasi text. Kita open saja. Nah, di sini kalau kita lihat di sini sudah disimpan datanya ya, sudah. Jadi tinggal oke-kan saja ya. Nah, kita akan masuk ke ini datanya ya, ini sudah, ini kan datanya yang kita gunakan kompensasi gitu ya. Nah, oke, kemudian tinggal kita next saja. Nah, tinggal finish ya. Nah, kemudian ini datanya sudah masuk ya. Jadi datanya sudah masuk semuanya, tinggal kita tutup saja. Ya, sudah benar gitu ya. Oke kan. Nah, sekarang terbuka lagi stepnya. Step 3 apa katanya? Step 3 itu adalah kita ke pre-process data. Nah, pre-process data kita tunggu saja gitu ya. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa tidak ada missing value ya, kolomnya tidak ada yang zero variance, kemudian no identical column yang sama, jadi tidak ada satu kolom dan kolom lain nilainya sama semua gitu. Itu pasti nanti akan terjadi multikolonialitas gitu ya. Jadi tidak ada permasalahan rank. Jadi dia udah di awal dikasih tahu. Jadi kalau ada sebelum ke belakang dia kasih tahu oh ini ada masalah atau tidak ya. Nah, ini sekarang dia sedang menstandarkan datanya. Artinya bahwa tadi data kita kan 1, 2 sampai 5. Nah, tapi di sini digunakan ya, dia distandarkan nilai datanya ya, yaitu xi min
mu dibagi dengan sigma ya, atau xi min s min x bar dibagi dengan s gitu ya. Nah, nilainya distandarkan. Nah, seperti itu. Nah, setelah step 3 terbuka, kita masuk ke step 4. Nah, step 4 bilang apa? Barulah kita menggambar dari gambar kerangka pemikirannya. Makanya di sini define SAM model. Nah, di sini kita mulai menggambar sesuai dengan penelitian kita. Jadi misalkan kita buat dulu latent optionnya ya, kita create latent variable. Nah, di sini kita tulis di sini. Nah, kasih nama, misalkan namanya adalah si kompensasi, kompensasi misalnya gitu ya. Terdiri dari ada 6. Kepanjangan ya, kompensasi. Oke. Terdiri dari 6. Oh, tidak boleh lebih dari 8 dia ya, kompen lah ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdiri dari 6 indikator. Bentuknya apa? Reflektif atau formatif? Ya, bentuknya adalah reflektif gitu ya. Reflektif artinya dia untuk CFA ya, dia dikonfirmasi gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan. Sudah? Nah, kemudian kita save lah di sini. Save. Nah, kita simpan. Ini tadi si kompensasi. Kemudian bentuk lagi, set, create lagi. Nah, di sini kita taruh nih di tengah lah ya. Nah, namanya adalah si misalkan kepuasan, puas lah, atau puas gitu ya. Nah, kita tambahkan 1, 2, 3, 4. Nah, kita, kalau sudah kita save. Nah, selanjutnya tambah satu lagi. Oke. Namanya di sini ya, kita tulis kinerja. Nah, terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 indikator. Dah, tinggal kita save saja. Nah, barulah kita membentuk namanya direct link. Nah, direct linknya itu hubungan langsungnya ya kan. Kita tekan ini dan hubungkan ke sini. Set. Nah, dari sini hubungan direct linknya lagi, ya kan? Dari sini ke sini. Nah, dan ada juga hubungan kompensasi terhadap kinerja secara langsung. Klik. Nah, sudah jadi dia ya. Nah, kemudian kalau kita misalkan mau menunjukkan indikatornya, nah ini show high indikator gitu ya. Nah, ini muncul dia. Nah, masing-masing indikatornya. Tapi kalau mau disembunyiin ya tinggal ini aja, hide. Nah ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita save modelnya, save and close ya kan. Kalau mau dirapiin center grab. Nah, mau di tengah ditaruh boleh. Kemudian save and close. Nah, udah selesai, tercipta ininya modelnya ya. Oke, sekarang langkah selanjutnya adalah kita menganalisis. Nah, kita buka proses 5. Nah, kalau proses 6 ini biasanya untuk yang versi ininya, fullnya ya, bisa terbuka. Nah, kita proses lah. Langsung perform SAM analysis. Nah, tinggal di sini, setelah ini kita, sekarang ini sudah jadi nih. Sudah jadi. Nah, kalau kita lihat secara umum ya, nah ini sudah lengkap nih, bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kepuasan itu signifikan ya. Dengan p-value-nya kurang dari 0,01. Nah, betanya 0,49 gitu ya. Koefisiennya, begitu juga dengan kinerja seperti itu signifikan. Nah, pengaruh dari kompensasi terhadap kepuasan sebesar 0,9 dengan koefisien determinasi 0,24. Jadi, si kompensasi menjelaskan kepuasan sebesar 24%. Sedangkan kinerja dijelaskan oleh si kepuasan dan kompensasi sebesar 53%, dan dia masing-masing pengaruhnya signifikan, ini pengaruh langsung. Nah, bagaimana dengan uji outer dan innernya ya, seperti Smart PLS? Nah, semuanya lengkap di sini, tinggal klik view. Nah, kita mau lihat untuk misalkan untuk uji construct validity. Construct validity itu terdiri dari outer loading ya, outer loading dan AV-nya. Nah, di sini kita bisa lihat view combine loading. Nah, di sini. Nah, lihat ini yang di dalam kurung ini. Nah, misalkan kompensasi, nah ini ada 5-6 indikator. Nah, ini yang di dalam kurung ini sudah di atas, biasanya 0,6.
atau ada buku-buku yang di atas 0,5 atau yang ada buku-buku di atas 0,7, ya itu terserah, tergantung referensi yang kita gunakan, atau dilihat aja p-value-nya dia signifikan atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau lihat misalkan diskriminan validity, ya diskriminan validity melalui yang namanya cross loading, ya bisa juga melalui cross loading, ya. Nah, di sini kalau kita lihat melalui, nanti klik sini pattern loading dan cross loading, ya. Nah, biasanya yang dilihat itu adalah apabila si nilai indikator itu bersesuaian dengan si variabel latennya, si kompensasi ini kan dia harus paling besar di antara dengan variabel lainnya, yaitu di bersesuaian. Berarti dia valid, ya. Atau bisa juga menggunakan Vollner, ya. Vollner itu melihat bagaimana akar dari AV, ya, average varian extracted dengan koefisien korelasinya. Nah, itu bisa kita lihat di sini di di correlation latent variable. Nah, ini ya, view correlation among latent variable ini dibandingkan dengan korelasinya dibandingkan dengan AV-nya, akar dari AP, ya. Jadi diharapkan bahwa akar dari AP itu lebih besar yang ini, yang di tengah-tengah ini. Nah, lebih besar dibanding dengan yang lainnya. Berarti dia sudah valid, ya. Kemudian untuk melihat misalnya reabilitasnya, ya, untuk lihat nilai dari kelompok alpha dan composite reliability, gitu ya. Jadi bisa kita lihat juga untuk validitasnya. Jadi oke, kita lihat di sini. Untuk melihat dari R square-nya juga bisa, ya, di sini kalau kita lihat R square-nya. Nah, ini untuk kepuasan kompensasi terhadap kepuasan segini, kompensasi terhadap kinerja segini, kepuasan terhadap kinerja segini. Jadi semuanya lengkap per masing-masing ada, ya. Untuk si validitasnya itu bisa kita lihat ini untuk ini, ya, di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ini latent variable coefficient, ya. Jadi karena dia cuma satu nilai, ya. Kalau kita lihat di sini untuk reliability, composite reliability ini semuanya di atas 0,7 pada umumnya, ya. Kompensasi, kepuasan dan kinerja, kelompok alfanya juga seperti itu. Kemudian AV-nya ini average varian extracted-nya juga patokannya di atas 0,5, gitu, ya. Kemudian kalau kita lihat di sini juga ada chi-square, ya. Nah, chi-square-nya ini kepuasan ini dia ini untuk inner model, ya. Tadi selain R square, nih kita lihat nih R square-nya. Nah, itu kemudian ada lagi namanya kalau untuk si inner model ada namanya chi-square, ya. Chi-square-nya itu nilainya di atas 0,15 pada umumnya. Nah, ini juga sudah bagus, ya. Kemudian bisa kita lihat ini hubungan secara langsung, ya, hubungan secara langsung. Itu bisa dilihat tadi di secara langsungnya. Sekarang hubungan tidak langsungnya tinggal view indirect and total, ya. Nah, ini dalam bentuk tabel misalnya. Nah, kita lihat di sini indirect effect for two segment, ya. Two segment artinya dia dua segmen, ya. Jadi ini terhadap kompensasi terhadap kekinerja. Nah, itu dia sebesar 0,192, ya. Apakah dia signifikan? Lihat p-value-nya. P-value-nya 0,008. Artinya dia signifikan, gitu, ya. Artinya dia si kompensasi juga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kinerja melalui kepuasannya, gitu. Jadi hampir sama, ya, penggunaan dari Smart PLS dengan WAP PLS, cuman di sini dia dipandu step by stepnya apa yang harus kita lakukan dari awal, dan sudah di warning di depan tadi bahwa apakah ada terjadi multi call. Tapi kalau di Smart PLS biasanya dia langsung nanti near singular matrix, gitu, ya, atau dia tidak konvergen misalnya. Itu tidak baru diketahui setelah di akhir. Kalau ini di awal sebelum masuk ngeran datanya. Demikian penggunaan WAP PLS untuk uji menggunakan variabel mediasi. Sampai ketemu di video berikutnya, kita akan menggunakan variabel moderasi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video menarik lainnya. Terima kasih.